Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tugas 1.3 G1 Ruang Kolaborasi Modul 1.3 Diskusi Kelompok dengan visi dan prakarsa perubahan sesuai konsep Bagja CGP Angkatan 11. Dengan fasilitator Ibu Emi Suhermi, pengajar praktek Bapak Sri Widodo, dan anggota kelompok Bapak Eko Budiono, Bapak Muhammad Safiul Umam, Ibu Betty Aryani, Ibu Sri Daryati, dan Ibu Nurul Khotimah. Sebelum kami memaparkan prakarsa perubahan, kami akan memaparkan visi sekolah masing-masing anggota kelompok kami. Yang pertama, visi dari sekolah Bapak Eko Budiono, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Semarang berbasis industri dan kewirausahaan untuk menghasilkan sumber daya manusia berprofil Pancasila. Visi dari sekolah Bapak Muhammad Safiul Umam, terwujudnya insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menguasai pengetahuan dan keterampilan, cinta tanah air dan bangsa, serta berbudaya lingkungan. Visi dari sekolah Ibu Betty Aryani, terwujudnya pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, pintar, terampil, berprestasi, berwawasan lingkungan, berdasar iman dan bertakwa. Visi dari sekolah saya mewujudkan generasi cerdas spiritual, intelektual, emosional, dan peduli lingkungan. Visi dari sekolah Ibu Nurul Khotimah mewujudkan generasi mandiri, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Dari beberapa visi tadi, kelompok kami membuat satu kesepakatan visi terwujudnya generasi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, cinta tanah air dan bangsa, serta berbudaya lingkungan. Aset yang bermanfaat atau perubahan prakarsa yang kami unggulkan dalam kelompok kami yang pertama yaitu sekolah adiwiyata, yang kedua budaya cinta lingkungan, yang ketiga karakter pembiasaan perilaku baik bagi siswa-siswi. Untuk pernyataan prakarsa perubahan dari kelompok kami memastikan generasi masa depan selain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, unggul dalam prestasi, cinta pada tanah air dan bangsa, tetapi juga peduli dan berkontribusi aktif dalam melestarikan lingkungan dengan kegiatan gemerlap, gerakan memerangi limbah plastik. Prakarsa perubahan meningkatkan kepedulian lingkungan melalui kegiatan gemerlap. B adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang pertama, apa yang harus saya lakukan untuk dapat mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan sekolah? Tindakan dari kelompok kami membaca literasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap penggunaan plastik sekali pakai di sekolah. Berikutnya, memberikan sosialisasi kepada peserta didik terkait penggunaan plastik untuk mewujudkan rasa peduli terhadap lingkungan sekolah. Berikutnya, berkonsultasi dengan pakar lingkungan. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan, siapakah warga sekolah yang pernah memiliki pengalaman dalam kepedulian lingkungan? Mencari contoh nyata bagaimana cara meningkatkan rasa kepedulian peserta didik terhadap lingkungan sekolah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pertanyaan yang kedua, aktivitas apa yang dilakukan untuk dapat meningkatkan kepedulian lingkungan? Tindakan, wawancara, survei pengalaman, pendapat guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta murid dan orang tua. Pertanyaan yang ketiga, situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kepedulian lingkungan? Tindakannya, mengintegrasikan aspek peduli lingkungan hidup ke dalam pembelajaran di sekolah. G. Gali mimpi. Pertanyaan, apakah kebiasaan baru yang saya akan bayangkan jika murid sudah peduli lingkungan? Tindakan yang dilakukan, menyelenggarakan event-event berbasis lingkungan melibatkan semua pihak. Kemudian, merinci dan menetapkan kegiatan yang wajib diintegrasikan dalam pembelajaran untuk meningkatkan kepedulian lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai.
J. Jabarkan rencana. Pertanyaan yang pertama, apa langkah pertama yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kepedulian anak terhadap lingkungan? Tindakan, membuat list pertanyaan-pertanyaan untuk berdialog bersama murid tentang apa saja sikap yang menunjukkan kepedulian lingkungan, apa saja program yang dapat menunjukkan mereka peduli lingkungan. Pertanyaan yang kedua, apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menguatkan program kepedulian lingkungan? Tindakan yang dilakukan, melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru mengenai pengembangan kurikulum yang terintegrasi literasi sains dalam upaya menumbuhkan kepedulian lingkungan. Foto kegiatan yang terlibat dalam pemanfaatan limbah plastik. Umpan balik pelaksanaan presentasi yang sudah kami lakukan kemarin. Pertanyaan yang pertama dari Ibu Yudit, terkait program Gemerlap, apakah sudah dilakukan? Apakah bentuk konkretnya? Jawaban dari Pak Umam, program Gemerlap sangat relevan karena program ini merupakan program unggulan dari visi kelompok Gemerlap, merupakan terobosan terbaru untuk kepedulian lingkungan, penerapannya dengan ketersediaannya minuman plastik. Jadi, siswa membawa tumbler sendiri, adanya kegiatan untuk mendaur ulang limbah plastik. Jawaban dari Ibu Betty, gabungan dari visi sekolah anggota kelompok, maka kita kerucutkan dengan lingkungan. Pertanyaan yang kedua dari Ibu Sri Dwi Apriani. Aset yang diunggulkan dari presentasi kelompok kami. Jawaban dari Ibu Sri Daryati, untuk tujuannya mewujudkan adiwiyata mandiri. Dari Pak Umam, sebelum maju ke adiwiyata mandiri sudah kami terapkan dan imbasnya untuk sekolah di Kecamatan Banyumane, sehingga SMA Negeri 4 menjadi motor untuk sekolah-sekolah lain. Pembiasaan anak juga merupakan aset dari kegiatan Gemerlap. Jawaban dari Pak Eko, adanya mesin untuk mengubah sampah menjadi paving. Pertanyaan yang ketiga yaitu dari Ibu Umi. Pertanyaan, sampah yang sudah dipilah mau digunakan untuk apa? Jawaban dari Pak Eko, sudah digunakan untuk daur ulang. Jawaban dari Ibu Sri, digunakan untuk kegiatan ekobrik. Ini adalah dokumentasi saat presentasi kelompok kami. Terima kasih. Semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.